Baik, kita masuk ke materi pertama dulu ya tentang data warehouse dan data mining. Jadi untuk data warehouse dan data mining ini sebenarnya ada dua konten materi ya. Sesuai dengan namanya, yang pertama adalah konten data warehouse, kemudian ada konten data mining. Nah, di kampus lain mungkin data warehouse ini diajarkan terpisah gitu ya dengan data mining. Jadi di kampus lain bisa jadi data warehouse itu 2 SKS, kemudian data miningnya itu 3 atau 2 SKS juga ya, jadi total 4. Nah, kalau di Unjani ini sendiri dibagi menjadi dua dan hanya 2 SKS saja, gitu ya. Nah, untuk itu nanti ada materi yang mungkin tidak terlalu detail jadinya ya untuk data warehouse dan untuk data mining agak lebih detail ya daripada yang biasanya. Untuk materi di kuliah ini, data warehouse itu paling hanya di 3 pertemuan gitu ya, diajarkan. Kemudian untuk data mining sendiri itu diajarkan sekitar sisanya ya sekitar 10 pertemuan gitu ya. Jadi di mata kuliah ini kita akan banyak membahas tentang data mining daripada data warehouse. Untuk data warehouse sendiri mungkin tidak akan sampai implementasi, ya, bukan mungkin ya, memang tidak sampai implementasi karena di samping mata kuliah ini kita tidak ada praktikum, ya data warehouse sendiri membutuhkan beberapa aplikasi dan beberapa teknologi server yang memang yang nggak bisa diinstal di laptop masing-masing gitu ya. Jadi itu agak sulit. Untuk data mining mungkin ada penggunaan daripada aplikasinya nanti. Kita akan menggunakan WK gitu ya sebagai aplikasi yang akan kita manfaatkan untuk menganalisa data ya, menghasilkan knowledge dengan teknik data mining. Gitu ya. Untuk data warehouse ya paling tentang alasan penggunaan ya, teknologi, desain dan lain-lain. Nah, yang lebih tinggi data warehouse itu ada yang namanya big data gitu ya. Namun big data memang belum dipelajari karena itu lebih mahal lagi gitu ya. Tools yang harus kita punya ya karena toolsnya kebanyakan berbayar ya. Lalu harus memiliki server yang bagus ya dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini seperti biasa saya selalu menjelaskan ada tujuan ya dari setiap perkuliahan yang teman-teman ampu. Jadi ini disusun berdasarkan kurikulum kita. Jadi yang kami harapkan di sini apabila teman-teman sudah selesai mengikuti mata kuliah ini, teman-teman bisa mengetahui dan memahami apa itu data warehouse dan data mining gitu ya. Nah, sebenarnya untuk data warehouse dan data mining ini adalah kuliah yang bisa dikatakan lanjutan gitu ya dari kuliah-kuliah terdahulu. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang cukup gitu ya mengenai mata kuliah yang pernah diambil sebelumnya ya. Tidak semua mata kuliah tapi hanya beberapa saja. Ya, misalnya mata kuliahnya karena kita belajar data warehouse, maka setidaknya teman-teman memiliki pemahaman yang cukup untuk basis data gitu ya, untuk database. Lalu kemudian apabila kita belajar data mining, ya karena sebagian besar data mining itu menggunakan metode-metode yang ada di artificial intelligence ya, salah satunya adalah machine learning, maka teman-teman harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mata kuliah AI ya yang pernah didapatkan sebelumnya. Nah, lalu selain AI, ada beberapa mata kuliah juga yang mungkin akan diambil ya ilmu pengetahuannya di data mining, yaitu ada metode numerik, ada statistik, dan ada matematika diskrit gitu ya. Jadi itu adalah beberapa mata kuliah yang setidaknya teman-teman memiliki pemahaman yang cukup di situ gitu ya, agar bisa mengikuti perkuliahan di DWDM ini gitu ya. Karena ya untuk beberapa hal-hal dasar yang sudah diketahui bersama gitu ya, itu tidak akan dijelaskan lagi gitu ya karena ilmunya sudah berbeda gitu ya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengikuti mata kuliah ini, kami berharap teman-teman bisa mengetahui tahapan-tahapan atau teknik-teknik yang digunakan dalam implementasi data warehouse dan data mining. Ya, untuk tahapan dan teknik di data warehouse itu tidak terlalu banyak ya.
karena implementasinya itu mirip dengan DBMS ya, atau bukan mirip lagi ya, masih menggunakan teknologi dari database management system. Dan desain daripada data warehouse sendiri itu masih menggunakan IR diagram. Ya, jadi teman-teman harus memahami dulu IR diagram gitu ya. Kemudian ada beberapa perintah dari structure query language seperti DML ya, data manipulation language kan kalau di database ada insert, update, delete, sama select gitu ya. Nah, kalau di data warehouse itu kita cuman gunakan selectnya aja. Kemudian ada select satu tabel ya, dua tabel menggunakan join dan segala varian join gitu ya. Nah, itu jangan lupa untuk kalau misalnya kurang dipahami ya, itu bisa kembali untuk dipelajari gitu ya. Kemudian untuk tahapan data mining, nah ini mungkin setiap tahapan data mining itu kita pelajari, tapi memang tidak semua metode ya atau tidak semua teknik. Paling setiap pertemuan itu hanya satu atau dua teknik aja. Karena dalam setiap tahapnya itu ada beberapa tahap proses ya dalam data mining itu kita harus lihat gitu ya secara keseluruhan. Jadi paling satu tahap itu hanya beberapa metode saja yang kita akan bahas di kuliah gitu ya, di dalam apa perkuliahan ini. Apabila teman-teman ingin mengetahui metode yang lain gitu ya, teman-teman bisa cari gitu ya di Google Scholar ataupun di platform online yang lain. Nah, untuk DSE sendiri, kalau dilihat dari tren tugas akhir gitu ya, banyak memang 4 tahun terakhir ini gitu ya, yang mengambil topik data mining ya sebagai tugas akhir mereka dalam penelitian gitu ya. Lalu yang terakhir adalah tujuan mata kuliah ini dengan teman-teman mengikuti dengan baik gitu ya. Teman-teman bisa mengimplementasikan beberapa teknik yang ada di data warehouse dan data mining dalam kehidupan atau dalam organisasi. Karena data warehouse dengan data mining ini memang banyak digunakan dalam organisasi gitu ya. Salah satunya adalah untuk menganalisa data, untuk menggunakan hasil itu sebagai pengambilan keputusan gitu ya, dan untuk membuat kebijakan. Kemudian aturan kuliah ini karena kita memang di plottingnya di kelas online ya di RV02 kalau saya nggak salah. Maka perkuliahan data mining ini akan kita laksanakan secara online ya dalam satu semester ini. Nah, untuk mata kuliah yang di ruang kelas ya, misalnya R11, R15, R16, dan R18, maka teman-teman harus hadir ya nanti apabila gedung baru sudah selesai. Karena dari 8 kelas di gedung baru itu dipakai oleh 4 prodi ya. Maka prodi informatika itu kebagian 4 kelas saja gitu ya. Sisanya dipakai oleh kimia S1 dan S2, lalu dipakai juga oleh sistem informasi. Ya, sehingga memang untuk kuliah kita kan banyak ya, lalu kelas kita juga setiap angkatannya ada 5 ya, kecuali semester akhir. Ya, maka dibukalah 4 kelas tambahan gitu ya, tapi 4 kelas tambahan itu dilaksanakan secara online. Nah, karena kita online, jadi santai aja ya, seperti mata kuliah yang lain ya, yang saya ampu, kalau nggak salah pemodelan perangkat lunak gitu ya. Yaitu boleh silakan ambil makanan, cemilan, atau minuman gitu ya, santai aja. Karena masih pagi juga, nggak perlu mandi juga, nggak apa-apa gitu ya, aman. Ya asal ya kalau kuliah secara sinkron seperti ini, ya teman-teman sempat untuk menghidupkan kamera gitu ya, dan atensinya ada di perkuliahan. Kemudian apabila dilaksanakan secara asinkronus dengan menggunakan video, ya saya berharap video tersebut bisa teman-teman tonton gitu ya, jangan di skip ya dari awal sampai akhir seperti kuliah biasa ya, dan tapi itu bisa teman-teman akses kapanpun gitu ya. Tapi ya jangan pas mau ujian baru diakses gitu ya. Jadi aksesnya boleh sesuai jam kuliah atau ya di saat waktu senggang. Nah, kalau nonton video bebas saja ya, mau sambil tidur, mau sambil makan ya, mau ngapain gitu ya, itu bebas saja. Terus grup WhatsApp udah gitu ya. Kalau keterlambatan karena online ya tetap kalau kuliah sinkronus seperti ini nih 15 menit ya kurang lebih keterlambatan. Lalu ketidakhadiran masih sama ya, 3 dari 14 pertemuan.
dengan syarat yang masih sama juga gitu ya. Kalau misalnya hanya pengen tidak masuk aja atau memang pengen ngapain gitu ya, tidak perlu beritahu saya, langsung tidak masuk aja. Tapi kalau misalnya ada kejadian yang urgent ya seperti sakit ya dalam waktu yang lama, kemudian ada kegiatan internal atau eksternal membawa nama Unjani atau keluarga ada yang meninggal itu boleh gitu ya kabari saya. Terus absen jangan lupa di e-learning ya karena kita memang full 100% di e-learning online ya secara online maka semuanya ada di e-learning. Kemudian sama seperti mata kuliah yang lain, tidak ada ujian, kuis, tugas, atau UAS susulan apabila memang tidak memenuhi ya dari toleransi ketidakhadiran yang ada di Unjani. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya tidak ada keluarga yang meninggal, misalnya terus kalian sehat-sehat saja gitu ya. Lalu tidak ada kegiatan di luar yang bawa nama Unjani, maka tidak akan ada susulan untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi misalnya hanya terlambat gara-gara ketiduran gitu ya, nah itu tidak bisa ditoleransi. Lalu aturan yang lain seperti biasa ya, ya saya harap bisa membaca buku pedoman panduan akademik ya tahun 2023. Nah di situ lengkap ya tentang aturan-aturan perkuliahan ya yang berlaku di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan masih sama aja aturannya. Kalau nilai juga masih sama gitu ya, sesuai dengan standar mutu internal yang Unjani sudah buat, jadi kita harus mematuhi itu. Seperti biasa nilainya A, A, B, 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 C, C, D, dan E ya. Dan range nilainya seperti biasa ya seperti itu. Untuk penilaian ya sama gitu ya. Ada 4 saja, ada kehadiran, tugas atau kuis, UTS dan UAS. Dengan bobot seperti yang tertera di layar gitu ya. Kehadiran 10%, tugas 30, UTS 30, dan UAS 30 ya dengan total 100% gitu ya. Nanti akan dikonversi ke indeks nilai seperti ini yang tadi itu dapat A, A, B, 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 C, C, D, dan E. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas ya dalam satu semester sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi ada dua materi tentang data warehouse dan data mart gitu ya. Lalu ada data warehouse design dan teknologi. Nah, dua materi ini akan dibahas dalam 3 pertemuan gitu ya. Kemudian masuk ke materi data mining. Nah, dari 10 pertemuan sisanya itu kita akan membahas tentang data mining ya banyak. Kemudian ada definisi biasa ya, kegunaan, lalu ilmu yang berkaitan dengan data mining ya dan seterusnya. Kemudian ada langkah-langkah dalam penerapan data mining ya salah satunya adalah menggunakan yang namanya knowledge discovery from data atau KDD gitu ya. Nah, di KDD ini ada tahapan-tahapannya ya yang memang kita harus penuhi untuk memperoleh hasil yang kita cari ya menggunakan data mining. Lalu pre-processing data ini adalah bagian daripada proses data mining ya ada data selection, transformation dan lain-lain. Dan setiap tahap ini ada metodenya, jadi ada tekniknya gitu ya. Terus ada asosiasi, ada klasifikasi dan ada cluster. Nah, di 3 teknik data mining ini menggunakan machine learning gitu ya dalam mencapai tujuannya masing-masing. Kalau kita ingin memprediksi sesuatu dari data, maka kita gunakan klasifikasi. Kalau kita ingin menggambarkan bagaimana data ini, ya kita ingin mendeskripsikan data, kita gunakan cluster. Nah, apabila kita ingin melihat hubungan suatu objek dengan objek yang lain gitu ya, kita menggunakan asosiasi. Ya, di mana nanti akan ada beberapa metodenya, misalnya cluster nih. Cluster ini ada metode K-means gitu ya, ada metodenya K-medoid, ya dan lain-lain. Untuk klasifikasi ada naive Bayes, ya ada KNN, nah ada decision tree gitu ya, dan itu sebagian mungkin ada diajarkan di mata kuliah AI. Dan association nih ada association rule gitu ya. Itu salah satu metode yang biasa dipakai di dalam asosiasi. Nah, lalu apabila ada materi tambahan nanti akan ditambahkan kemudian gitu ya. Nah, untuk proses data mining sendiri, ya kita akan pelajari teori-teorinya dulu. Kemudian nanti untuk menggunakannya kita bisa menggunakan tools yang bernama WK gitu ya. WK ini adalah tools berbasis Java
Jadi untuk menginstal WK di laptop masing-masing itu minimal sudah terinstall JDK Java gitu ya, atau JRE-nya doang boleh gitu ya, Java Runtime Environment. Jadi untuk menjalankan aplikasi yang berbasis Java, tinggal diinstal aja ya dan itu gratis. Nah, untuk panduan penggunaan WK ada di referensi ya. Jadi dalam mempelajari data mining tadi, kalau kita menggunakan WK itu ada di referensinya buku Ian Witten. Di sini ada data mining, practical machine learning tools and technique ya, edisi ketiga. Nah, di sini di bab-bab di setiap bab dalam menjelaskan data mining dia menggunakan WK gitu ya. Kemudian beliau juga menjelaskan di bukunya WK itu seperti apa gitu ya. Untuk WK sendiri tampilannya di versi terbaru itu nggak terlalu berubah gitu ya, masih sama aja berbasiskan Java dengan GUI standar Java gitu ya. Jadi kalau kalian install Java terus kalian buka Javanya ini kayak aplikasi yang sering kalian buat di praktikum gitu ya, tampilan GUI-nya. Jadi di buku ini ya masih kita bisa pakai gitu ya karena memang tampilannya masih sama. Untuk teori data mining sendiri banyaknya dari bukunya Jia Wei Han ya, Data Mining Concept and Technique. Nah, di sini banyak teori yang kita pakai nantinya. Ya sebenarnya bukunya tebal-tebal ya, tapi karena mata kuliah kita hanya 2 SKS, ya kita akan rangkum saja gitu ya. Jadi suatu suatu materi di mana kalau teman-teman ingin melihat ya data mining lebih detail itu bisa membaca dua buku ini. Nah, untuk data warehouse sendiri kita pakai dua buku juga. Untuk teori kita pakai bukunya William H. Innon itu Building the Data Warehouse edisi keempat. Kemudian untuk beberapa desainnya nanti ada yang namanya desain star skema bintang, ya star scheme atau snowflakes itu ya, atau butiran salju. Itu desain sederhana dari data warehouse ya, desain yang lain banyak ya. Tapi kita ambil yang sederhana aja. Nah, itu ada di bukunya ini gitu ya, di Data Warehousing Fundamental tahun 2001. Nah, ini cuma empat aja yang kita pakai referensinya. Cuman ya itu tadi ya, ini juga sama tebal bukunya. Nggak akan kita bahas data warehouse sampai ke yang lebih spesifik, tapi ya, karena hanya 3 pertemuan saja, ya kita membahas data warehouse secara umum. Apabila teman-teman masih penasaran gitu ya tentang data warehouse, nah itu teman-teman bisa baca bukunya gitu ya. Dan mungkin apabila udah lulus dari Unjani, mungkin gitu ya, kesampaian untuk membangun suatu data warehouse di suatu organisasi atau perusahaan. Atau kalau tidak membangun ya minimal menggunakan gitu ya, minimal menggunakan teknologi data warehouse untuk dasar analisis data. Oke, sebelum masuk pengantar, ada yang ingin ditanyakan dulu? Mungkin mengenai materi, referensi, penilaian, nilai, aturan kuliah, dan tujuan mata kuliah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, pengantarnya mengapa kita harus belajar sih tentang data warehouse dan data mining. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat gambar ini, teman-teman udah sering lihat mungkin ya di mata kuliah yang lain. Jadi ada segitiga terbalik di sebelah kiri itu adalah value gitu ya. Value ini dapat berupa apapun gitu ya. Dapat berupa uang gitu ya, dapat berupa keuntungan, dapat berupa pengurangan cost atau pengurangan pengeluaran ya dalam organisasi tentunya gitu ya. Dapat berupa penghematan waktu, dapat berupa penghematan tenaga gitu ya, dan apapun itu adalah value gitu ya. Lalu ada segitiga yang sebelah kanan itu adalah tingkatan-tingkatan tingkatan pemahaman gitu ya. Mulai dari yang levelnya data sampai yang levelnya wisdom atau kebijakan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kenapa segitiganya terbalik gitu ya. Dia saling berhubungan. Ya, kita lihat di paling bawah itu ada yang namanya data ya. Nah, segitiga ini menunjukkan ukuran ya. Kalau di bawah itu yang warna biru berarti data itu ukurannya lebih besar ya daripada informasi. Berarti jumlah data itu banyak. Nah, untuk definisi data sendiri mungkin teman-teman juga udah dapat di mata kuliah basis data gitu ya. Bahwa data itu adalah kumpulan dari fakta yang memiliki simbol atau lambang gitu ya.
Misalnya ada data mahasiswa memiliki NIM, nama, alamat, tanggal lahir, hobi, dan lain-lain. Nah, kalau kita hanya sebatas data saja, artinya kita hanya menjadikan database itu sebagai penyimpanan data gitu ya, maka value-nya itu kecil gitu ya di sini, sedikit value-nya. Ya walaupun sedikit-sedikitnya value terhadap data ya mahal juga gitu ya. Misalnya data konsumen yang selalu beredar di internet yang diperjualbelikan ya itu mahal juga harganya ya. Nah, tapi kalau di sini memang semahal-mahal harga itu hitungannya sedikit ya karena value-nya itu kecil. Kalau kita hanya data saja, artinya hanya menyimpan data saja. Nah, data ketika diubah menjadi informasi gitu ya, di mana informasi itu definisinya adalah data yang diolah gitu ya, demikian rupa sehingga hasilnya itu dimanfaatkan bagi penggunanya, itu adalah informasi, maka value-nya akan meningkat. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita belajar database saja, nah, database itu paling kan dia ada data manipulation language ya, memanipulasi data. Salah satu sintaksnya adalah insert, update, delete, sama select gitu ya. Nah, di situ kan insert, update, dan delete itu kan hanya menyimpan, menghapus, sama mengubah data saja gitu ya. Nah, kalau kita select baru kita bisa mengubah data menjadi informasi. Karena sintaks select dalam database bisa kita pakai untuk membuat laporan gitu ya, membuat diagram ya, membuat dashboard dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita belajar database itu biasanya hanya sebatas mengubah data menjadi informasi saja. Nah, ke atas lagi itu sebenarnya ada yang namanya knowledge atau pengetahuan, di mana value-nya lebih tinggi gitu ya. Dan yang terakhir adalah kebijakan atau wisdom yang value-nya paling tinggi. Gitu ya. Nah, di sini untuk mencapai knowledge dan wisdom itu kita membutuhkan teknologi data warehouse dan teknik data mining gitu ya. Nah, sebagai contoh gitu ya. Misalnya saya punya perusahaan nih di Jakarta gitu ya. Terus saya memiliki data berupa absensi pegawai misalnya dalam 1 tahun. Ya, saya memiliki data itu saja. Kemudian saya ubah data itu menjadi informasi. Ya, dari data saya bisa lihat siapa sih karyawan saya yang sering datang terlambat misalnya gitu ya. Entah terlambat datangnya atau terlalu cepat pulangnya. Di mana kantor saya itu memiliki kebijakan dan aturan organisasi gitu ya. Itu masuknya jam 8, baliknya jam 4 sore misalnya. Nah, berarti kan jadi informasi itu. Nah, kalau cuman memanfaatkan hal itu saja, ya maka saya tidak akan mendapatkan suatu value yang lebih gitu ya. Paling kebijakan yang saya hasilkan pun hanya berdasarkan informasi saja tanpa adanya knowledge, ya mungkin bisa jadi tidak tepat gitu ya. Misalnya yang sering terlambat saya beri hukuman, potong gaji dan seterusnya. Bisa jadi dengan mengakibatkan aturan potong gaji itu, ya karyawan saya jadi malas kerja gitu ya, atau malah memilih pindah kerja di tempat lain gitu ya. Nah, berarti kan merugikan. Kalau misalnya kebijakan diambil dari hasil informasi yang salah gitu ya. Nah, gimana caranya agar kebijakan ini bisa baik gitu ya? Berarti kita harus ubah dulu informasi menjadi pengetahuan atau knowledge. Dengan menggunakan teknik data warehouse dan data mining, ya saya bisa memiliki pola nih gitu ya. Dari data 1 tahun itu ternyata pola yang ada ya, kenapa alasan apa karyawan saya sering datang terlambat hari Senin gitu ya. Dan kenapa sering balik cepat hari Jumat gitu ya. Itu adalah polanya. Ya, jadi jam masuk harusnya jam 8 di hari Senin. Setiap Senin banyak datang yang di atas jam 8 ya. Sampai dengan jam 9 di antara waktu itu. Atau mungkin ada beberapa yang jam 10 baru datang. Kemudian di hari Jumat biasanya karyawan saya jam 3 ya habis Jumatan. Jam 3 itu pulang atau jam 2 gitu ya. Padahal jam kerja itu masih sampai jam 4. Nah, ada pola yang seperti itu. Itu pola pertama. Pola kedua, ternyata saya bisa dapatkan karyawan saya yang sering datang terlambat dan pulang cepat itu ternyata tinggalnya di luar kota, gitu ya.
Misalnya di sekitaran Jakarta ya, misalnya bisa Bandung gitu ya, bisa Bekasi, Depok ya, bisa ke Tangerang dan lain-lain. Jadi di luar kota Jakarta ternyata. Sedangkan yang eh, jarang terlambat ya, itu memang di Jakarta rumahnya atau tinggalnya di Jakarta. Entah itu dia punya rumah sendiri ataupun dia ngekos gitu ya. Nah, berarti kan ada pengetahuan di sini ya, suatu pola nih. Oh, berarti karyawan saya tuh mungkin setiap minggu gitu ya, setiap weekend. Kenapa Jumat sering balik cepat? Karena dia mengejar ke Depok misalnya atau ke Bandung untuk balik ya ke rumahnya menghindari kemacetan misalnya. Kalau baliknya udah jam 4 mungkin sampai Bandungnya jam 10 malam gitu ya. Terus kenapa hari Senin itu banyak yang datang terlambat? Ya, saya dapat pola juga ternyata gitu ya. Mereka baru datang ke Jakarta itu pagi misalnya jam 5. Sementara ada beberapa titik macet ke kantor itu banyak gitu ya. Jadi sering terlambat gitu ya. Jadi misalnya dari Bandung jam 5 gitu ya, sementara harus ngejar masuk jam 8 itu tidak sempat misalnya. Nah, karena saya banyak tuh dapat pengetahuan gitu ya, dan memang pengetahuan itu isinya lebih kecil daripada informasi ya. Nah, dari sumber data yang sama nih, yaitu absensi karyawan gitu ya. Nah, dengan dapatnya pengetahuan seperti itu saja value-nya udah tinggi gitu ya. Nah, disitulah saya menyusun kebijakan jadinya. Ya, karena memang sesuai dengan Disnaker, jam kerja per hari, per minggu itu adalah 40 jam. Maka saya pindahkan jam kerjanya gitu ya. Hari Senin itu masuknya jam 9, baliknya jam 4. Hari Jumat masuknya jam 8, baliknya jam 3 gitu ya. Kemudian hari Senin, hari Selasa, Rabu dan Kamis itu ditambah jam kerjanya sebanyak 1 jam gitu ya. Yang tadinya pulang jam 4 jadi pulang jam 5. Ya. Nah, berarti kan tetap 40 jam gitu ya. Nah, sehingga ke depannya karyawan saya tidak ada lagi yang terlambat ya dan tidak ada lagi yang balik lebih cepat. Ya, jam kerja masih memenuhi 40 jam dan kebijakan itu akan kemungkinan besar gitu ya akan disukai oleh mayoritas dari karyawan saya. Walaupun tetap ada kebijakan tuh ada yang nggak suka gitu ya. Tapi kebijakan menggunakan data yang benar, informasi yang valid, lalu berdasarkan pengetahuan itu akan membawa kebijakan yang memang bisa diikuti gitu ya oleh mayoritas orang. Nah, itu value-nya besar gitu ya. Jadi dengan kebijakan ini yang tadi misalnya hanya dari informasi saja saya mengambil kebijakan ya, itu resikonya tinggi ya, bisa aja karyawan saya pindah tempat lain atau demotivasi, motivasinya jelek dalam bekerja ya karena misalnya gajinya dipotong dan lain-lain. Jadi value-nya tidak dapat gitu ya. Dengan adanya kebijakan berdasarkan pengetahuan, saya bisa membuat karyawan saya gitu ya jadi lebih bersemangat dalam bekerja karena fleksibilitas dalam bekerja yang mereka memang butuhkan gitu ya di saat memang di setiap minggu itu mereka butuh untuk kembali ke rumah masing-masing untuk bertemu keluarga mereka gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi kenapa kita harus belajar data warehouse dan data mining dalam suatu organisasi gitu ya. Nah, apakah semua organisasi menerapkan data warehouse dan data mining di tempatnya? Enggak gitu ya. Contohnya Unjani. Unjani itu cuman pakai basis data doang gitu ya. Dan yang dipakai itu basis datanya memang hanya relasional database saja. Ya, jadi tidak ada jenis database yang lain gitu ya. Terus di beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil mungkin ya sampai database saja. Kalau kita berbicara perusahaan yang udah besar, misalnya Microsoft gitu ya, Oracle, misalnya Google dan seterusnya, mereka sudah menggunakan teknologi yang lebih jauh gitu ya daripada ini. Gitu ya. Jadi mereka akan mengambil suatu kebijakan dengan menggunakan pengetahuan gitu ya. Bukan hanya berdasarkan data dan informasi saja. Ya, seperti itu gitu ya. Nah, untuk mempelajari data warehouse dan data mining, yang pertama kita harus tahu database gitu ya. Basis data. Yang kita pakai di sini pengetahuan tentang relasional database atau RDBMS gitu ya untuk aplikasinya. RDBMS yang kita ketahui ya ada banyak ya, ada Oracle, ada MySQL yang gratis, ada SQL Server gitu ya buatannya Microsoft, ada PostgreSQL ya dan lain-lain. Nah, harus kita pahami bahwa posisi database itu kan hanya mengubah data menjadi informasi. Maka dia itu letaknya adalah di area operasional.
gitu ya, operasional suatu organisasi gitu ya. Misalnya di Unjani aplikasi akademik gitu ya. Nah, akademik itu kan untuk area operasional. Operasional itu ya seperti penyelenggaraan perkuliahan gitu ya, perwalian, terus penyusunan kelas ya, e-learning ya. Nah, itu adalah semuanya adalah area operasional namanya gitu ya. Jadi operasional area itu adalah apa pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan suatu pekerjaan di dalam organisasi gitu ya. Nah, di situ adalah operasional area. Nah, gambar ini kita pindahkan di sini gitu ya. Datanya aja. Nah, di operasional area tuh ada data banyak ya, ada data operasional sistem gitu ya, atau data-data yang lain ya, data dalam bentuk yang lain maksudnya ya, misalnya dari Excel ya, dari dan lain-lain lah gitu ya. Itu adalah flat file. Nah, kemudian yang di kotak merah ini namanya area strategik gitu ya, area strategi. Nah, sumber data dari data warehouse itu adalah dari database gitu ya, dari RDBMS tadi. Nah, di sini ya. Misalnya sistem kalau misalnya Unjani menggunakan data warehouse, berarti sumber datanya ya dari data keuangan ya, dari data gaji dosen, dari data mahasiswa, dari data prestasi mahasiswa, dari aplikasi e-learning, dari aplikasi akademik dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah sumber datanya, area operasional. Nah, sumber data ini ini akan selalu ada gitu ya. Selalu ada karena itu memang dipakai untuk transaksi gitu ya. Jadi bertransaksi antar data ya tentunya transaksinya. Nah, data yang dari sini diambil, di copy gitu ya. Kemudian masuk dulu ke dalam yang namanya staging area. Staging area itu menyatukan beberapa sumber data menjadi satu. Makanya di data warehouse itu nanti kita akan lihat ada yang namanya proses ETL ya, extract, transform, dan load. Ya, ekstrak itu berarti kita mengambil data dari database dan menggabungkannya. Kemudian kita transformasi datanya, transform gitu ya, mengubah bentuk data yang tadinya normal ya. Kalau RDBMS kan kita tahunya normal ya, karena normal bentuk ketiga ya minimal, menjadi data yang tidak normal gitu ya, unnormalized data, ditransformasi. Ya, kemudian isinya juga bisa kita transformasikan. Lalu ada yang terakhir adalah load. Load itu atau loading itu memindahkan isi data yang sudah ditransformasikan tadi ke dalam data warehouse. Nah, kalian bisa lihat simbolnya kan sama ya, karena memang data warehouse itu juga menggunakan teknologi yang sama dengan RDBMS. Tapi ya agak susah karena tidak tidak bisa pakai yang gratisan gitu, ya, harus yang baik ya. Nah, data yang sudah tadi diproses di staging area ke data warehouse itu ada tiga data nanti, ada metadata, ada data mentah, dan ada summary data. Ya, metadata itu data yang menjelaskan data, salah satunya misalnya tipe datanya gitu ya, varchar misalnya. Terus waktu pengambilan data gitu ya, panjang data dan lain-lain ya. Itu adalah metadata. Kemudian ada raw data, data mentah. Raw data itu ya diambil di area sini ya, di area operasional. Terus ada data summary. Data summary juga diambil dari area operasional yang bisa disummarisasikan. Misalnya nilai IPK, itu kan nilai IPK itu kan berasal dari nilai di mata kuliah tertentu gitu ya. Terus misalnya summary yang lain, total harga, total aset misalnya, ada informasi total aset. Total aset itu kan berarti diambil daripada harga-harga aset ya masing-masing. Jadi ada data yang disummarisasi di situ gitu ya. Nah, dari situ baru dianalisa nanti ya. Ada yang dianalisa langsung data dari data warehouse, ada yang membuat data mart terlebih dahulu. Data mart itu adalah bagian dari data warehouse di mana diambil data untuk kebutuhan divisi tertentu dalam organisasi. Misalnya divisi purchasing atau sales gitu ya. Mereka mengambil data dari data warehouse yang berhubungan dengan purchasing saja atau dengan sales saja. Nah, kemudian user yang memanfaatkan ini, kalau user yang tadi kan memanfaatkan database itu untuk operasional ya. Contohnya kalau di akademik itu adalah mahasiswa. Nah, user yang ada di area strategi ini, misalnya dekan gitu ya, wakil dekan, rektor, wakil rektor, atau yayasan gitu ya, itu adalah usernya. Jadi di level manajemen gitu ya. Terus yang memanfaatkan database itu mahasiswa, dosen, karyawan TU misalnya gitu ya.
Nah, kalau ini usernya bukan mahasiswa, bukan dosen lagi ya, bukan staf TU lagi, tapi udah pimpinan perusahaan. Nah, data yang ada di sini bisa dilakukan analisis, misalnya dibuat grafik ya, gambar untuk mengetahui tren mahasiswa misalnya, tren mahasiswa Unjani. Terus kita mengetahui tren pertumbuhan daripada mahasiswa baru misalnya. Kemudian melihat klaster-klaster terkait asal mahasiswa dari Unjani itu mayoritas ada di mana aja misalnya. Ya, ada nggak di luar Cimahi, misalnya dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu dianalisa. Kemudian bisa dipakai untuk reporting juga ya, membuat suatu laporan. Nah, atau datanya bisa di mining juga ya, ditambang ya dalam bahasa Indonesia menggunakan teknik yang namanya data mining. Jadi menambang data, menggali data. Nah, itu semua dilakukan di area strategik gitu ya. Nah, ini kita lakukan untuk memperoleh apa? Memperoleh yang namanya knowledge ya atau pengetahuan yang tadi didefinisikan. Dan dari pengetahuan itu nanti kita akan menyusun suatu kebijakan, gitu ya. Tapi memang menyusun suatu kebijakannya nggak akan kita bahas detail gitu ya, karena data mining dan data warehouse itu sampainya adalah memperoleh pengetahuannya saja. Untuk kebijakan itu bisa dihasilkan macam-macam gitu ya. Dan mungkin untuk mengeluarkan kebijakan yang benar gitu ya diperlukan analisa yang lain gitu ya, selain analisa yang dihasilkan daripada data. Ya, tapi memang analisa yang lain itu tidak berpengaruh penting gitu ya. Karena knowledge yang dihasilkan dari data warehouse dan data mining ini berpengaruh 70% lebih tinggi ya dalam pengambilan keputusan atau dalam menciptakan suatu kebijaksanaan, ya, kebijakan gitu ya. Jadi 70%-nya itu sudah diwakili gitu ya. 30%-nya mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, bisa jadi nanti secara periodik data dikirimkan ke data warehouse. Dan data warehouse ini semua tidak boleh dihapus gitu ya. Jadi akan selalu ada dan akan selalu dianalisa. Makanya data di data warehouse itu disebut sebagai data histori atau data sejarah dari perusahaan. Karena dia menyimpan data dari awal perusahaan berdiri sampai perusahaan itu ada, gitu ya. Kalau di area operasional bisa jadi ada sebagian data yang dihapus misalnya. Dalam penggunaan 15 tahun misalnya ada karyawan yang meninggal, ada karyawan yang resign gitu ya. Maka sebagian data karyawan dihapus. Atau ada customer yang kemudian banyak yang nggak beli lagi gitu ya. Dan lain-lain, maka ada sebagian data yang dihapus. Ya kayak Gmail aja. Kan Gmail kan kebijakannya kalau misalnya email nggak dipakai, dihapus akunnya gitu ya untuk beberapa tahun gitu ya. Jadi nggak dipakai setahun dihapus. Untuk aplikasi yang lain juga seperti Tokopedia, satu akun hanya boleh memiliki satu nomor handphone misalnya. Terus untuk beberapa aplikasi ya pasti ada kebijakan menghapus data gitu ya dengan catatan tertentu. Nah kalau di data warehouse itu nggak boleh ya, data sama sekali tidak boleh dihapus. Nah jadi data warehouse itu kita bahas di sini areanya ya nanti berkisar teori gitu ya, lalu desain data warehouse seperti apa, kemudian teknologi apa saja sih yang kita bisa manfaatkan untuk menggunakan dan membangun data warehouse. Nah kemudian selanjutnya untuk data mining gitu ya di tahapan sini gitu ya. Nah, seperti yang saya sudah mention tadi, ada beberapa tahapan ya di data mining yang kita sebut sebagai knowledge discovery from data atau KDD. Jadi, yang pertama itu untuk menghasilkan knowledge tadi ya, yang paling atas ini, kita mulai dari data dulu gitu ya. Nah, data ini kan bentuknya seperti ini ya. Jadi, bisa sumber data itu dari data warehouse, dari database, dan sumber data itu bisa berupa teks, image, ya, voice, data tabel, dan lain-lain. Jadi, dimulai dari sini. Ini adalah data mentah ya, atau raw data. Nah, sebelum nanti ditransformasikan datanya menjadi knowledge, kita lakukan yang namanya proses selection terlebih dahulu. Dengan metode salah satunya adalah information gain. Ini salah satunya aja. Karena memang banyak metode data selection yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi ya karena mata kuliahnya terbatas waktunya, ya jadi kita pelajari yang dasar aja dan yang bisa dipelajari dalam waktu 50 menit kali dua gitu ya. Nah, karena data bentah itu banyak banget ya, kolomnya banyak, gitu ya, barisnya banyak, semuanya banyak. Kita harus lakukan proses selection terlebih dahulu
Ya, nah dari situ data akan berubah menjadi target data. Ya, kita bisa lihat di sini gambarnya masih sama tapi bentuknya kecil-kecil gitu ya. Nah, berarti ada data yang diambil dari sini dan tidak semuanya dan dia dipecah datanya gitu ya. Karena dia menseleksi ya, menseleksi data. Nah, dari sini kita lakukan dulu yang namanya pre-processing data. Ya. Di sini ada beberapa metode, ada binning, ada regression, ada repairing data, ada imputation dan lain-lain ada di sini semua. Nah, beberapa teknik itu nanti ada juga metodenya gitu ya, tapi nggak kita pelajarin semua. Ya, ada beberapa metode, salah satunya saja kita lihat yang paling mudah gitu ya. Nah, dari target data berubah menjadi pre-proses data. Menjadi satu tabel aja gitu ya. Menjadi satu tabel yang utuh gitu ya. Yang bentuknya itu tidak ada relasi lagi. Kalau ini kan masih ada relasinya gitu ya. Nah, ini jadi bentuk satu tabel aja. Dan dari sini itu sudah tidak normal lagi datanya ya. Jadi tidak memenuhi bentuk normal. Jadi satu data nih. Nah, dari sini dilakukan transformasi dulu gitu ya. Mengubah bentuk data. Kenapa dilakukan transformasi? Karena ada beberapa teknik di data mining yang membutuhkan data dengan tipe tertentu. Misalnya kita akan memprediksi nih ya. Kita ingin memprediksi apakah seseorang itu mengidap penyakit jantung atau tidak gitu ya. Kita memprediksi itu. Nah, kita memiliki data misalnya berupa riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit itu kan tipenya variabel, tipenya kategori ya, bukan numerik gitu ya, riwayat penyakit. Misalnya pernah punya flu, pernah punya diabetes dan lain-lain. Itu kan tipenya kategori itu. Nah, kalau tipenya kategori kita bisa pakai naive Bayes karena naive Bayes itu semuanya adalah kategori gitu ya. Terus lalu ada mungkin umur gitu ya. Ya, selain riwayat penyakit ada umur juga yang kita pakai untuk memprediksi suatu seorang tuh kena kanker atau enggak misalnya. Nah, umur itu kan numerik ya, bukan kategori. Nah, kita transformasiin dulu tuh numerik menjadi kategori, berubah gitu ya. Menggunakan beberapa teknik di sini gitu ya, yaitu smoothing, normalisasi dan lain-lain. Misalnya kita bagi menjadi 4 golongan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua misalnya gitu ya. Nah, nanti umurnya gimana tuh range-nya? Misalnya umur 60 ke atas itu masuknya orang tua gitu ya. Nah, sehingga mengubah bentuk data, tapi tidak mengubah maknanya ya, ubah bentuknya aja. Ya, menjadi data yang sudah ditransformasikan, kemudian kita analisa data ini menggunakan teknik data mining. Ya, ada asosiasi, klaster, dan klasifikasi. Karena tujuan kita tadi adalah untuk memprediksi, maka kita menggunakan klasifikasi, gitu ya. Metode yang kita pakai adalah naive Bayes misalnya. Nah, dari situ terciptalah yang namanya pattern atau pola, gitu ya. Oh, ternyata ciri-ciri orang yang terkena diabetes itu kebanyakan orang tua, misalnya. Karena apa? Naive Bayes itu menggunakan teori peluang, gitu ya. Dari statistik tentunya probabilistik, gitu ya. Maka kemungkinan kalau polanya adalah dia tua gitu ya, bikin pohon atau bikin peluang ya, bukan pohon. Misalnya misalnya umurnya itu kebanyakan tua, pernah diabetes juga, tapi jarang flu misalnya dan lain-lain, dia jadi ada polanya. Nah, kemungkinan orang yang seperti ini itu akan dapat mengidap penyakit kanker gitu ya. Nah, jadi ada pola. Ya, diciptakan pola dari data. Nah, itulah yang disebut sebagai mining data ya. Jadi mining data itu kita akan mencari suatu pola tersembunyi dari data yang database itu nggak bisa kerjain ya, hanya bisa dikerjakan oleh metode-metode data mining. Ya, dan sebagian besar metodenya itu menggunakan metode machine learning gitu ya. Jadi ada pattern di sini. Nah, kemudian pattern itu kita evaluasi dan kita interpretasikan. Ya, misalnya menggunakan beberapa teknik di sini kita hitung akurasinya misalnya. Kita bikin model itu ya data di mana model data itu nanti akan memprediksi gitu ya model sebagai prediksi kanker dan model itu kita hitung benar nggak akurat nggak model ini ya bisa memprediksi kanker gitu ya. Nah, atau menggunakan error itu misalnya pakai regresi gitu ya atau menggunakan F-measure itu juga sama dan bisa menampilkan grafik juga untuk cluster gitu ya. Nah, setelah kita interpretasi dan kita evaluasi barulah nanti pola itu menjadi suatu knowledge yang kita bisa lakukan gitu ya. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang berdasarkan riwayat penyakit gitu ya. Berarti knowledge-nya adalah pasiennya harus menghindari beberapa penyakit tertentu agar terhindar juga dari kanker kan gitu ya. Jadi ada kebijakannya.
Kalau kita tambahin lagi data tentang pola makan itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi untuk menghindari kanker dengan model yang dibuat dan ada polanya, maka kita bisa menyarankan pasien itu untuk mengubah pola makannya. Nah, yaitu adalah bentuk knowledge gitu ya. Nah, gitu ya. Dan itu nanti akan jadi suatu wisdom atau kebijakan gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya dalam data mining. Nah, makanya data mining sendiri di kuliah kita ini waktu mempelajarinya lumayan ya. Jadi untuk selection satu pertemuan, preprocessing satu pertemuan gitu ya. Transformation satu pertemuan, data mining kan ada 3 metode ya, tiga-tiganya jadi ya 7 pertemuan. Dan di sini ada satu pertemuan, jadi kurang ya ada beberapa pertemuan lagi gitu ya. Nah, jadi sekitar 11 atau 10 pertemuan kita membahas tentang data mining. Ya tentu saja nanti 14 pertemuan itu tidak semuanya kuliah ya, ada 2 kuis juga ya. Jadi total pertemuannya hanya 12 gitu ya untuk teori. Nah, seperti itu ya, kurang lebih ya apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan nih ya. Baik, karena ini memang masih pengantar gitu ya, jadi kita bisa selesai lebih cepat. Ini saya rekam, jadi nanti rekamannya bisa saya share di grup ya. Kalau ada yang ingin menyaksikan lagi, silakan saksikan di situ. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Ada? Tidak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, boleh kalau ingin bertanya, langsung saja. Tidak perlu minta izin ya, langsung aja Pak, saya ingin bertanya gitu ya. Baik, sementara tidak ada ya sepertinya ya. Ini nggak tahu mau nanya apa mungkin. Atau masih belum nyambung gitu ya materinya apa. Nah, mungkin nanti akan saya share juga bukunya ya. Mungkin bisa baca-baca dulu sedikit gitu ya. Baik, itu saja dari saya di pertemuan pada hari ini. Saya ingatkan kembali untuk absen gitu ya di e-learning ya, jangan lupa. Karena nanti absen diakumulasi di situ gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya live dulu ya. Ya, makasih, Pak. Terima kasih.